Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama SWI TV Banyuasin. Kali ini kita sudah berada di Polres Banyuasin. Kita sudah bersama Bapak AKBP Perli Rosa Putra SIK. Beliau selaku Kapolres Banyuasin. Nah, apa kabar Pak? Alhamdulillah, luar biasa baik, sehat. Alhamdulillah. Ya. Pak, kali ini kita tanya-tanya seputaran persiapan keamanan pemilu di 2024 ini. Ya. Sudah sejauh mana persiapan kita dari Polres Banyuasin? Baik, makasih Mas Imam ya. Jadi terkait dengan pemilu, Polres Banyuasin tetap mempedomani arahan dari pimpinan, dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda dalam rangka persiapan pengamanan pemilu itu sendiri. Kita sudah menyiapkan yang namanya Asta Siap. Asta Siap atau 8 siap. Di antaranya adalah siap piranti lunak, siap latihan praoperasi, siap anggaran, siap sarana prasarana, kemudian siap masyarakat, siap situasi kondisi Kamtipmas. Nah, ini semua komprehensif secara menyeluruh kita lakukan mulai dari awal rapat koordinasi, kemudian rapat lanjutan terkait teknis pelaksanaan pengamanan, sampai dengan latihan praoperasi. Itu sudah kita lakukan semua, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Sudah berlanjut ya. Sampai saat ini sudah masuk ke tahapan persiapan kampanye pemilu. Sudah kita siapkan. Sudah dipersiapkan, baik itu personil kita dalam rangka pengamanan maupun sarana prasarana. Jumlah personil kita yang terlibat disesuaikan dengan kriteria atau karakteristik daerah maupun ancaman. Di mana kita sudah menyiapkan khusus untuk kampanye ini kurang lebih hampir 400 personil, lebih 400 personil dalam pengamanan kegiatan kampanye pemilu. Saya rasa itu. Oh iya. Ini Pak, ada kira-kira nantinya titik-titik rawan mana saja yang personil kita akan ditempatkan itu Pak? Ya, jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa secara umum penilaian Polri terhadap tingkat kerawanan di suatu daerah itu bukan hanya didasarkan angka gangguan kriminalitasnya saja, tapi juga melihat aspek geografi dan demografi. Tentunya ini sangat berpengaruh terhadap pola pengamanan yang akan kita lakukan. Contoh misalnya, ada daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Perairan, contohnya seperti itu. Kemudian ada juga wilayah yang mungkin lebih padat secara demografi, jumlah penduduknya lebih padat seperti Talang Kelapa. Itu polanya juga berbeda. Nah, di beberapa kegiatan kita sudah plotting personil-personil sesuai dengan ancaman dan karakteristik daerah itu sendiri. Khusus untuk yang ditanyakan tadi terkait dengan titik rawan, jadi bisa saya sampaikan kerawanan itu sendiri muncul karena gangguan Kamtipmas yang tinggi. Yang kedua, secara histori di TPS atau di mana tempat pemilihan pemungutan suara tersebut ada trouble atau permasalahan dan aspek lain demografi dan geografis. Nah, sekarang sudah kita petakan dan sudah kita rencanakan perlibatan kekuatan personilnya. Rencana itu Pak di titik rawan itu atau menambah berjumlah personil atau tidak itu Pak? Ya, yang pasti yang pertama kali kita lakukan penambahan jumlah personil, tapi juga kerjasama dengan stakeholder dan pemerintah kabupaten, KPU dan Bawaslu. Ada mungkin spot-spot tertentu khususnya daerah perairan yang kami juga minta saling bahu-membahu untuk melihat fasilitas pendukung untuk memobilisasi personil dan seterusnya, supaya situasi pemilu itu bisa kita kendalikan. Atau damai, kondusif lah. Ya, ini Pak, persiapan untuk sekitar pemilu di menghadap 2024 ini, apa Pak himbauan kepada masyarakat, tolong disampaikan? Iya, jadi salah satunya saya ingin menyampaikan bahwa pemilu 2024 ini, baik itu Pilpres, pemilihan legislatif di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, tentunya himbauan saya kepada seluruh masyarakat untuk lebih aware atau lebih peduli terhadap informasi yang beredar saat ini. Karena tentu kita tahu sekarang era media sosial kemudian menggunakan internet,
fasilitasnya menggunakan aplikasi media-media sosial. Nah, harapannya masyarakat lebih peduli dan tidak mudah tidak mudah terprovokasi atas berita-berita hoax atau berita-berita bohong. Nah, ini yang akan memicu konflik nantinya. Himbauan saya yang pertama itu. Yang kedua, tentu saya menyampaikan netralitas Polri saat ini jadi harga mati. Jadi netralitas ini jadi harga mati, tidak diperbolehkan baik itu anggota Polri dan keluarga besar Polri untuk berpolitik praktis. Nah, selanjutnya juga saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar sama-sama kita mengartikan pemilu ini merupakan pesta demokrasi. Tentu kalau pesta demokrasi, yang namanya pesta harus bergembira. Nah, sama-sama kita dukung pemilihan pemimpin kita nantinya dengan sikap yang lebih dewasa, mengedepankan kesantunan, supaya situasi Kamtipmas ini tetap terjaga. Iya, Pak. Gitu. Ini Pak, kita nih kemarin ada simbol-simbol yang dari Kapolri Kapolri ya. Apa Pak simbolnya? Gini, boleh berpose ya? Oh iya, jadi memang ada sekarang ini kita terus sebarluaskan bagi anggota Polri karena terus terang latah kadang-kadang. Kita nih di zaman sosial media ini Pak sering kan kita berpose atau berselfie. Nah, simbol yang boleh kita gaungkan ya seperti apa tuh Pak? Polri hanya sampai saat ini arahannya ini hanya ada dua. Satu pose bersemangat, yang kedua salam presisi. Salam presisi. Tentu hanya dua hal ini, tapi saya rasa harapannya sosialisasi tadi kepada seluruh anggota tidak latah gitu di lapangan, kadang-kadang mengeluarkan simbol-simbol atau gerakan tangan yang memunculkan polemik itu nantinya. Pemirsa SWI TV Banyuasin, mungkin itu saja perbincangan singkat kita bersama Bapak Kapolres Banyuasin, Bapak AKBP Perli Rosarista SIK. Mungkin kita akhiri perbincangan kita hari ini Pak. Jangan lupa pemirsa di rumah like, subscribe, dan komen di channelnya SWI TV Banyuasin. Dengan saya, host pada hari ini Imam Sadas. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.